Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali hadir di majelis ilmu, majelis di mana kita mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quranul Karim insya Allah nanti di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang ke-55 dari surat Al-An'am ya. Kita lanjutkan saja dari 55 kemarin ya. Dari surat Al-An'am. Udah ketemu Pak ya? Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah
Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Ma 'indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Ya, satu lagi. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bih. Laqudiyal amru baini wa bainakum. Wallahu a'lamu bizzalimin. Ya, sampai situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebetulnya yang 55 itu sudah kita baca kemarin ya, tapi kita ulang. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika, dan begitulah, nufassilul ayat, kami terangkan, kami jelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, walitastabina, dan agar nampak sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berbuat dosa. Al-mujrim itu orang-orang yang berbuat dosa. Jarimah, dosa. Makanya jangan namanya jarimah. Kenapa jarimah itu apa? Dari kata-kata mujrim. Kul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Kul, katakan hai Muhammad, inni nuhitu, sesungguhnya saya dilarang, an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk saya beribadah yang kalian ibadahi selain Allah. Jadi kita dilarang untuk beribadah yang kalian beribadah selain Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan hai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, saya tidak akan mengikuti ahwa'akum, hawa nafsu kalian. Ahwa dari kata-kata hawa. Ahwa itu apa? Hawa nafsu kum, kalian. Kalau mengikuti, qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin, sungguh saya akan menjadi sesat
Dhalaltu dhalal. Qad dhalaltu. Sungguh saya akan menjadi sesat. Idzan, kalau begitu, wa ma ana minal muhtadin, dan saya tidak akan mendapatkan petunjuk. Qul, katakan hai Muhammad, inni ala bayyinatin min rabbi. Sesungguhnya saya ala bayyinatin, berada di atas bayyinah yang jelas. Min rabbi, dari Rabbku. Jadi di atas kebenaran. Bayyinah itu bisa juga diartikan apa? Sesungguhnya saya di atas kebenaran, min rabbi, dari Rabbku. Wa kadzdzabtum bih, dan kalian mendustakannya, kebenaran tersebut. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Tidaklah saya memiliki apa yang kalian ingin segerakan berupa azab. Jadi mereka menuntut agar disegerakan azab, tapi saya tidak mampu untuk bisa menurunkan apa? Azab, kata Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum, keputusan illa lillah, kecuali itu semuanya milik Allah. Yaqussul haqqa, dan dialah Allah yang menjelaskan yang benar. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baik yang memutuskan hukum. Qul, katakan hai Muhammad. Jadi dikatakan qul, katakan hai Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan dalam ayat ini. Lau anna indi ma tasta'jiluna bih. Kalaulah sungguh saya memiliki apa yang kalian inginkan untuk disegerakan azab, laqudiyal amru baini wa bainakum. Niscaya selesailah perkara, keputusan antaraku dan antara kalian. Wallahu a'lamu bidzalimin. Dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan di ayat pertama tadi, di ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hujjah, dalil, menjadikan bukti atas jalan hidayah dan jalan ar-rasyad, bimbingan, di mana adanya hujjah, dalil, bukti, itu merupakan dalil atas di sana ada jalan hidayah dan ada jalan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa dzammil mujadalah, dan dari bukti tersebut Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mujadalah, mendebat tentang ayat-ayat Allah dan menentang ayat-ayat Allah, dicela oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT mengatakan kadzalika nufassilul ayat. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat. Yang diajak bicara ini membutuhkan bagaimana ayat-ayat Allah SWT. Sebagai apa? Mukhatab, objek untuk dijelaskan bagaimana ayat-ayat Allah SWT yang begitu jelas. Dan agar jelas juga jalan orang-orang yang berbuat dosa. Dengan datangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, itu akan jelas jalan orang-orang yang berbuat dosa, yang mereka menyelisihi jalannya para rasul. Mereka menyelisihi apa? Jalannya para rasul. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Qul, katakan hai Muhammad, inni ala bayyinatin min rabbi." Sesungguhnya saya itu berada di jalan kebenaran. Ala bayyinah itu apa? Ai ala basiratin min syari'atillah allati auhahallahu ilayya. Jadi sesungguhnya saya, kata Allah SWT mengajarkan kepada Rasulullah, saya itu ala bayyinatin, berada di atas bayyinah. Apa itu bayyinah? Ala basiratin. Qul hadhihi ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi saya berada di atas bayyinah ay basirah. Maksudnya apa? Di atas ilmu, pengetahuan yang dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat apa? Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepadaku. Jadi
Rasulullah SAW itu berada di atas pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Sehingga apa yang disampaikan itu ala bayyinah, berada di atas kebenaran. Kenapa? Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian wa kadzdzabtum bih, kalian mendustakan kebenaran tersebut yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian mendustakan, tidak percaya kepada kebenaran yang aku sampaikan yang datangnya sebetulnya dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Saya tidak memiliki apa yang kalian inginkan agar disegerakan azab. Di mana ada di antara mereka yang ingin agar diturunkan, disegerakan turunnya azab. Tapi Rasulullah SAW apa? Tidak memiliki itu. Tidak memiliki wewenang untuk menurunkan azab. Yang berwenang menurunkan azab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan ma indi ma tasta'jilun. Kenapa? Inil hukmu illa lillah. Karena sesungguhnya semuanya hukum itu, ketentuan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ajjalalakum ma sa'altumuhu min dzalik. Jika kalian ingin, jika Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bukan kalian, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, niscaya Allah segerakan turun azab yang kalian minta untuk turun. Tapi wa insya'a, dan jika Allah kehendaki, andzarakum wa ajalakum, maka Allah akan tunda, tangguhkan azab tersebut kepada kalian. Dan semuanya itu berada dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan segera azab, Allah turunkan. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menunda, menangguhkan turunnya azab, itu Allah akan lakukan. Sehingga Rasulullah SAW tidak memiliki hak untuk bisa menurunkan azab. Ma indi ma tasta'jiluna nabi. Walaupun kaumnya minta diturunkan azab. Walaupun apa? Kaumnya minta diturunkan azab. Kenapa? Karena semuanya itu adalah hak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hikmahnya. Gitu. Walihada, dengan itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakussul haqqa. Allah lah yang menjelaskan tentang kebenaran. Wa huwa khairul fasilin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memutuskan hukum. Yang memutuskan kepastian itu apa? Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik. Nah, dari ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana hubungannya kepada hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan ayat ini, di mana ayat ini menjelaskan ketika kaumnya ingin minta untuk diturunkan azab, maka kata Rasulullah, diajarkan oleh Allah SWT, saya tidak memiliki hak untuk bisa menyegerakan apa? Turunnya azab. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Kenapa? Karena itu adalah inil hukmu illa lillah. Itu semua kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang disampaikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Hadis dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ummul mukminin pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana asyaddu min yaumi Uhudin. Wahai Rasulullah, apakah pernah datang atasmu satu hari yang lebih berat? Lebih apa? Lebih berat dari hari Uhud, peperangan Uhud. Ada gak? Pernah gak satu hari yang kamu merasa lebih berat daripada apa? Hari Uhud. Faqala,
Maka diceritakan, laqad laqitu min qaumika, aku telah berjumpa kepada kaummu, wa kana asyaddu ma laqitu minhu yaumal qiyamah yaumal aqabah, dan adalah pada saat itu aku menjumpainya lebih berat daripada hari Aqabah ketika itu, di mana saat Rasulullah SAW ingin menyampaikan dakwah. Jadi dakwah untuk agar kaumnya itu yang namanya Ibnu Abdi Yalil, lalu juga dan yang lainnya, agar mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hari Rasulullah menyampaikan dakwah kepada kaumnya agar mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika disampaikan dakwah tersebut, falam yujibni, mereka tidak menerima apa yang saya sampaikan. Mereka tidak menginginkan apa yang saya sampaikan. Maka aku pun pergi dengan suasana yang sangat sedih. Dengan suasana yang sangat sedih. Sampai-sampai aku berjalan, kalau bahasa kita sedih sampai enggak memikirkan yang lainnya gitu. Sehingga berjalan, lalu aku angkat kepalaku. Maka tiba-tiba ada awan yang menutupiku. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ketika aku mengangkat kepalaku, nengok ke atas, tiba-tiba ada awan yang menutupiku. Maka aku melihat pada hal itu Jibril alaihissalam. Jadi Rasulullah ketika naik ke atas, menengok ke atas melihat Jibril alaihissalam. Panadani, kemudian Jibril menyeru kepadaku, memanggil. Apa kata Jibril kepada Rasulullah SAW? Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu 'alaika. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadap kamu, dan mereka tidak menerima apa yang kamu sampaikan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ba'asa ilaika malakal jabal, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada engkau malaikat jabal, itu malaikat penunggu gunung. Kemudian kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada engkau malakal jabal, seorang malaikat penunggu gunung. Lata murahu bima syi'ta fihim lita murahu, bukan lita murahu, agar kamu bisa memerintahkan apa yang kamu inginkan dari malaikat jabal tersebut. Qala, kemudian Jibril mengatakan panadani, Rasulullah mengatakan panadani, kemudian malaikat Jibril pun memanggilku. Jadi panadani malakul jabal, kemudian malaikat penunggu gunung memanggilku, menyeruku. Wasallama, dan dia memberi salam. Jadi malaikat jabal gunung ini di daerah Taif. Kelihatannya hadis ini menjelaskan tentang di mana Rasulullah SAW ketika ketika berdakwah kepada masyarakat Taif, kemudian masyarakat Taif tidak mau beriman, bahkan Rasulullah ditimpuk, disambitin. Kemudian Rasulullah sedih, duduk di sebuah tempat. Kemudian Rasulullah melihat ke atas, ternyata ada malaikat, ada awan yang menaunginya. Kemudian di situ ada malaikat Jibril yang memanggilnya, "Hai Rasulullah, aku telah mendengar. Sesungguhnya Rob, kamu telah mendengar bagaimana kaummu berbicara kepadamu, gitu. Di mana mereka tidak mau beriman padamu, mereka tidak mau menerima. Kemudian Allah SWT mengutus kepadamu malaikat malakul jabal, penunggu gunung, agar kamu bisa memerintahkan kepada malaikat jabal tadi apa yang kamu inginkan. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan lagi, fanadani malakul jabal. Kemudian malaikat jabal itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Summa qala, kemudian malaikat jabal mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka.
Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar. Jadi sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu di mana mereka tidak mau beriman. Wa qad ba'atsani rabbuka ilaika. Sungguh Rabb kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengutus aku kepada engkau. Litamuruni bi amrika, agar engkau memerintahkan saya, ya, agar engkau memerintahkan saya dengan perintahmu yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan? Aku akan apa? Lakukan. In syi'ta, jika engkau apa? Inginkan. Jadi kata malaikat apa? Malaikat gunung, penunggu gunung, in syi'ta atbaqat atau atbaqtu alaihim al-akhshabaini. Jadi kalau engkau inginkan, ya, atbaqtu alaihim al-akhshabaini, aku akan himpit alaihim mereka al-akhshabaini dengan dua bukit gunung. Al-akhshabaini apa? Dua bukit gunung. Jadi kalau engkau perintahkan aku untuk menghimpit, ya, masyarakat Taif ini yang mereka sudah membangkang tidak mau bertauhid padamu, maka saya akan himpit mereka. Ya. Ini apa? Yang disampaikan oleh malaikat Jabal. Kemudian faqala, apa yang diucapkan Rasulullah SAW? Bal arju ayyukhrijullahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Rasulullah SAW ngomong, apa kata Rasulullah? Bahkan aku berharap, arju, jadi bal arju itu bahkan aku berharap ayyukhrijallahu, agar Allah mengeluarkan min aslabihim, dari keturunan mereka, may ya'budullaha, ada orang yang beribadah kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah kepada apapun juga. Jadi Rasulullah SAW ketika dalam kondisi yang sangat berat, di mana kaumnya tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika itu Rasulullah bukan disambut tapi disambit, ya, oleh mereka. Kemudian ada tawaran dari malaikat Jabal agar kalau engkau perintahkan aku untuk menghimpit kaummu ini dengan akhsyabain, dengan dua bukit daerah mereka, maka saya akan himpit. Ditawarkan oleh siapa? Malaikat penunggu gunung. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah sangat sayang kepada kaumnya, kepada umatnya. Bahkan Rasulullah masih mengharapkan, walaupun mereka tidak mau beriman, tapi Rasulullah SAW mengharapkan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka ada yang mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah kepada apapun juga. Jadi walaupun orang tuanya mereka, orang-orang tua mereka masih menyembah kepada berhala, tidak mau bertauhid kepada Allah SWT, tidak mau beriman, tapi Rasulullah masih mengharapkan anak-anaknya, keturunannya. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, maka Rasulullah SAW pun berdoa. Apa doa Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku hidayah, petunjuk. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka nggak tahu kalau saya ini seorang Rasul. Bayangkan, udah disakitin, udah ditimpuk sampai berdarah kakinya, tapi Rasulullah tidak dendam. Bahkan Rasulullah ketika ditawarkan untuk menghimpit orang yang menyakitinya, tidak mau. Bahkan Rasulullah mendoakan mereka. Kenapa? Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya, sehingga masih tetap mengharapkan walaupun mereka tidak mau beriman. Maka saya harapkan anak-anak mereka, keturunan mereka mau apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana hubungan ayat yang tadi, ya, kan yang tadi kan, ya, di mana kata Rasulullah diajarkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, ma indi ma tastajilu nabi. Saya tidak memiliki hak untuk bisa
mentakjil untuk bisa menyegerakan azab. Tapi di sini Rasulullah apa? Sebetulnya bisa. Nah, maksudnya begini. Kalau tadi yang minta disegerakan azab itu, yang meminta itu adalah kaumnya. Di ayat ini. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa yang meminta disegerakan azab siapa? Kaumnya. Sedangkan ini hadis yang minta untuk disegerakan azab siapa? Malaikat. Malaikat Jabal. Jadi berbeda. Sehingga Rasulullah apa? Yang sebetulnya bisa saja, kalau kata Rasulullah, ya silakan saja kamu apa? Himpit mereka, turunkan azab. Tapi Rasulullah nggak mau. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau yang ini adalah Rasul apa? Malaikat yang minta untuk disegerakan azab, tapi yang ini adalah apa? Kaumnya. Dan itulah dua hal yang berbeda di dalam apa? Penjelasannya. Udah Isya ya? Nah dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya walaupun disakitin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan kepada umatnya untuk diturunkan azab. Coba lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh kepada umatnya, kepada kaumnya? Rabbi la tadar 'alal ardi. Rabbi la tadar 'alal ardi kafirina dayyara. Ya Allah, la tadar, jangan kamu biarkan di permukaan bumi ini. Kalau bahasa kitanya nih, dalam bahasa apa Indonesia, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Di surat apa? Nuh ya. Ya Allah, jangan kamu biarkan di atas permukaan bumi satupun orang kafir. Maksudnya hancurkan mereka, jangan kamu biarkan. Innaka intadarhum yudillu ibadak. Karena kalau engkau ya Allah biarkan mereka, innaka intadarhum, biarkan mereka masih hidup, yudillu ibadak, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Sebab wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidaklah melahirkan kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa. Ini doanya siapa di dalam Al-Quran? Doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah udah 950 tahun. Ternyata yang ikut hanya beberapa segelintir manusia. Saking gergetannya akhirnya Nabi Nuh mengatakan apa? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan di atas permukaan bumi satupun orang kafir. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kamu biarkan, hancurkan mereka. Kenapa? Karena kalau kau biarkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan tidaklah mereka akan melahirkan kecuali kafara, orang-orang kafir yang durhaka. Jadi artinya Nabi Nuh mendoakan agar kaumnya apa? Diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ya. Jangan dibiarkan deh orang kafir. Silahkan hancurkan dia, kan gitu. Tapi Rasulullah enggak. Makanya pantas karena Rasulullah itu apa? Imamul anbiya wal mursalin. Pemimpin para nabi dan rasul. Akhlaknya begitu sayang kepada umatnya. Bahkan ketika disakiti dan ditawarkan untuk menghancurkan kaumnya yang sudah menyakitinya, apa kata Rasulullah? La'alli atau bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Bahkan saya mengharapkan agar Allah keluarkan dari keturunan mereka, agar Allah keluarkan dari anak-anak mereka, keturunan mereka, ada yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah kepada yang lainnya. Jadi masih punya pengharapan Rasulullah kepada kaumnya. Maka beda ketika nabi-nabi lain masih hidup, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan azab.
Tapi ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak turunkan azab. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah menurunkan azab wa anta fihim. Sementara engkau, hai Muhammad, masih ada di tengah-tengah mereka, masih hidup. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Allah tidak turunkan azab. Tapi lihat bagaimana nabi-nabi sebelumnya, ketika nabinya masih hidup, di situ diturunkan azab. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nuh azab berupa banjir bandang yang begitu luar biasa, di situ Nabi Nuh masih apa? Ada tengah-tengah mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum Lut yang mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu perbuatan Sodom, dengan Allah balikkan bumi, yang di bawah di atas, yang di atas di bawah. Di situ Nabi Lut masih hidup gak? Masih hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum Fir'aun, di situ Nabi Musa apa? Masih hidup. Dan nabi-nabi lain, kaum Samud, kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi apa? Soleh, kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, nabinya masih ada. Tapi ketika Rasulullah SAW masih hidup, wa anta fihim, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab. Tapi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidaklah menurunkan azab wa hum yastaghfirun, sementara mereka senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk tidak diturunkannya azab di tengah-tengah kita ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah bertaubat. Kenapa? Karena bisa jadi turunnya azab itu dengan sebab dosa-dosa manusia. Tidak Allah SWT turunkan azab kecuali sebab dosa manusia. Bagaimana dosanya kaum-kaum sebelumnya yang mereka durhaka kepada Rasulnya, mereka tidak mau bertauhid kepada Allah SWT, turunkan azab. Nah, disinilah jamaah sekalian pentingnya bagi kita untuk beristighfar dan bertaubat setiap hari. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ini la astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah. Sungguh aku senantiasa minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat yang mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Sungguh aku senantiasa minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali tiap hari. Itu di pagi. Kita habis zikir pagi tuh, ya, zikir pagi, azkarus shalah, istighfar. Paling tidak kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ustaz, kalau kita buru-buru gimana? Udah boleh sambil jalan deh, sambil mau kerja, yang mau ngajar, ya mau ke kantor, yang pasar, sampai di pasar kita astaghfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. 100 kali. Habis kita zikir pagi. Minimal itu astaghfirullah. Kenapa? Karena sesuai dengan kalimat inilah astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah astagfirullah berarti astagfirullah. Wa atubu ilaik, wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. 100 kali. Bacanya sambil kita pahami. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Jangan cepat-cepat. Sebelum. Yang dibaca susu doang. Jadi astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah. Itu cepat kalau kita biasa setiap hari, itu enggak lama. Cepat. Karena mungkin karena kita nggak terbiasa. Ada orang yang nggak terbiasa, kayaknya 100 kali kayaknya Pak lama banget. Enggak, kalau kita biasa aja. Sebentar bahkan. Tiba-tiba udah selesai aja deh. Kenapa? Karena kita lakukan. Tapi kalau kita nggak lakukan, cuma dipikirin doang, kayaknya 100 banyak banget. Itu perasaan lama tuh. Kenapa? Cuma dipikirin doang. Tapi kalau kita kerjain, insya Allah apa? Cepat. Belum lagi nanti zikir paginya. Itu di pagi. Jadi agar pagi hari itu kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi di pagi-pagi hari itu di mana malaikat Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah li ummati untuk umatku fi bukuriha, di pagi-pagi harinya. Jadi kalau kita bangun pagi, kita salat subuh berjamaah, kita mendapatkan doa dari Rasul. Apa doa Rasul? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi doanya itu sampai sekarang tetap dapat bagi mereka yang di pagi-pagi harinya apa? Bangun untuk subuh, mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah apa yang disampaikan oleh Allah SWT dengan apa yang disampaikan di hadis itu berbeda. Ya, konteksnya. Dimana kalau di Al-Quran menjelaskan bahwa umatnya yang minta disegerakan turunnya adab, sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ma'indi ma tastajilun nabi, yang diajarkan oleh Allah SWT. Saya tidak memiliki hak untuk bisa menyegerakan azab untuk kalian. Itu inil hukmu lillah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis ini menjelaskan di mana yang minta diturunkan azab siapa? Yang minta menurunkan azab malaikat nawarin. Ya Rasulullah, kalau kamu ingin maka aku akan lakukan untuk menghimpit kaummu yang sudah menyakitimu dengan akhsyabain, 2 gunung, 2 bukit. Tapi Rasulullah enggak mau. Kenapa? Justru Rasulullah mengharapkan dari keturunan mereka. Sebab kalau dianggap lalu mereka mati, tidak ada keturunan yang beribadah pada Allah SWT. Tidak ada yang bertauhid. Kenapa? Udah habis keturunannya. Tapi kalau mereka masih hidup, keturunan mereka lah yang akan bertauhid kepada Allah SWT. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.